Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan atau para praktisi poligami, seperti yang saya sudah sampaikan di postingan sebelumnya bahwa pada malam hari ini coba kita berbincang-bincang seputar lika-liku atau problematika yang dihadapi oleh para praktisi poligami. Pada malam hari ini kami berada di Sukabumi, Kadu Dampit, di salah satu penginapan yang mana pada hari ini kami bersama kedua istri saya dan beberapa anak-anak yang kami bawa. Kebetulan yang ikut pada kali ini istri kedua dan keempat. Yang tadinya perjalanan ini memang dikhususkan untuk istri kedua, yang mana beliau ini kampungnya di Sukabumi, yang mana 2 hari sebelumnya saya mengantarkan istri saya ke Cianjur, yang istri ketiga, dan pada hari ini waktu dan kesempatan diberikan kepada istri ketiga untuk diantarkan ke kampung halamannya, yaitu di Sukabumi. Namun istri keempat ke Sukabumi. Dan tadinya memang sendiri, namun karena beliau meminta untuk ditemani oleh istri kedua, yang akhirnya istri kedua mengeringi untuk atau menemani. Yang tadinya memang kita akan bincang-bincang, saya bersama kedua istri saya, itu istri kedua dan keempat, namun karena istri kedua mengurus anak-anak, yang mana cukup banyak anak-anak yang saya bawa, yang mana kalau tidak ada yang menghandle mereka tentunya akan sedikit mengganggu atau berisik ataupun kurang bagus lah dalam membicarakan hal ini karena hiruk pikuk yang ada. Baik, permasalahan yang banyak dihadapi oleh para praktisi poligami, baik itu yang memiliki istri 2, 3, dan 4, yang mana yang tidak bisa dihindari akan senantiasa selalu ada konflik, dan itulah yang namanya kehidupan, terlebih lagi dalam kehidupan rumah tangga poligami. Mungkin juga banyak di yang mana kita masih berada di suasana lebaran ya, banyak juga yang disibukkan atau dipusingkan oleh para istri-istrinya, yang mana masing-masing menginginkan untuk perhatian yang lebih, untuk lebih didahulukan untuk diantarkan atau dibawa atau berkunjung ke kampung beliau. Ini juga salah satu problematika yang terjadi dalam rumah tangga poligami, di mana di saat hari raya seringkali sang suami agak bingung, bahkan terkadang terjadi pertengkaran yang memunculkan permasalahan-permasalahan yang bisa menjadi besar dikarenakan tidak bisanya atau tidak mampunya seorang suami untuk menentukan atau untuk menetapkan siapa yang hendak didahulukan. Nah, kalau kami sendiri dalam hal ini tentunya saya sebagai orang suami harus bisa atau pandai-pandai melihat tentang situasi dan kondisi. Tidak berarti karena istri pertama itu harus didahulukan, tidak demikian. Itu yang kami praktekkan ya. Jadi saya sangat melihat kondisi, siapa yang lebih memungkinkan untuk didahulukan, itu didahulukan, bukan melihat dari istri pertama sehingga didahulukan, istri yang terakhir diakhirkan. Tidaklah demikian, dan ini memang perlu seorang suami menyampaikan kepada istri untuk memahamkan kenapa suami memberikan ketetapan-ketetapan seperti itu. Nah, itu terkait mengenai bagaimana mengatur kepulangan atau liburan di hari Lebaran itu. Malam ini saya lebih ingin menekankan terkait permasalahan-permasalahan yang sangat banyak terjadi, baik itu praktisi poligami atau orang yang memulai poligami itu setahun, 2 tahun, bahkan sering juga terjadi dalam
apa ya, terjadi pada orang yang melakukan poligami atau sudah poligami itu berjalan cukup lama, bahkan puluhan tahun pun, tak lepas yang namanya problem-problem yang namanya kecemburuan. Kecemburuan yang kecil, yang kadang kalau sudah tidak diperhatikan atau kurang diteliti atau kurang dicermati, seringkali menimbulkan konflik yang besar. Nah, dalam hal ini saya bersama istri saya, yang tentunya kami menjalani poligami ini cukup lama dan kami cukup banyak lika-liku atau problem-problem poligami yang kami hadapi, terutama terkait masalah kecemburuan, dan inilah salah satu faktor yang penyumbang terbesar dalam munculnya problem-problem dalam kehidupan poligami. Bahkan bukan hanya dalam poligami, bahkan seorang istri yang dalam keadaan dia di monogami pun, istri satu-satunya pun terkadang menimbulkan yang namanya cemburu. Itu bisa aja terjadi, entahkah karena cemburu istrinya itu dia menelpon seseorang perempuan atau seringnya komunikasi, itu apapun itu bisa aja muncul, terlebih lagi dalam kehidupan rumah tangga poligami. Mungkin yang pertama yang saya ingin karena ini sangat banyak kasus-kasus terjadi ya, kecemburuan yang berawal dari bisa keduanya, bisa itu dilakukan oleh salah sikapnya seorang suami, bisa juga salah atau memang dominasi istri, ataupun memang sifat istri yang mana dia duduakan, atau 3 atau 4 itu lebih memungkinkan istri untuk cemburu. Dalam hal ini istri keempat saya ini yang kali ini bisa memberikan sedikit penjelasan terkait masalah-masalah kecemburuan ini, barangkali bisa memberikan sedikit pencerahan kepada ahwat yang lain atau istri-istri yang juga dipoligami, sehingga bisa memanage atau bagaimana bisa mengatur kecemburuan itu sehingga tidak menimbulkan gejolak yang besar dalam hatinya sehingga membuat makar terhadap istrinya yang lain, dan juga kepada suaminya yang dengannya itu akan merusak hubungan rumah tangga poligami ini. Silahkan memberikan sedikit paparannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mungkin dari pengalaman yang dialami ya dalam poligami kami, sebetulnya kan kalau anak pribadi ini istri yang terakhir, yang dimana qadarullah baru merasakan ujian, merasakan kecemburuan yang memang sangat besar gitu ya, sehingga mempengaruhi pada keadaan poligami rumah tangga kami gitu. Namun kalau anak pelajari, anak runut dari lamanya berumah tangga suami anak dalam berpoligami, kalau anak tanyakan ataupun dari cerita madu-madu kami pun, ternyata sebelum anak pun mereka merasakan kecemburuan seperti ini, baik dulu dirasakan oleh istri kedua, baik istri ketiga, terakhir ya anak pribadi. Dan itu kalau kita kalau kita cermati ya, kalau misalkan kami pelajari gitu, bahkan dari kecemburuan yang kami rasakan yang awalnya itu masing-masing gitu ya, ini kan seperti seperti putaran kehidupan yang berputar dalam kecemburuan gitu. Jadi bisa nanti terjadi pada istri kedua, istri ketiga, atau istri terakhir gitu ya, ataupun istri pertama gitu ya. Nah, kecemburuan itu kalau anak pelajari pribadi, bahkan ngobrol dengan madu-madu anak itu bisa disimpulkan karena setiap istri itu berbeda karakter ya.
Ada yang dengan cemburunya itu mungkin diam gitu, tapi dia kurang respect kepada madu-madunya, padahal dia cemburu gitu. Dan diketahui oleh madu yang dibilang bisa dekat dengan karakter ini bahwa dia ada cemburu gitu. Mungkin dengan pernah mengungkapkan, atau ketika ngobrol ada celetukan atau apa gitu. Nah, ada karakter istri yang memang dia karakternya itu apa ya, kalau bisa dibilang mah ekstrovert gitu ya. Dia terlalu berani mengungkapkan, berani memperlihatkan gitu. Berani menyuarakan, bahkan berani terang-terangan gitu kan, menyampaikan apapun gitu, dari kecemburuannya itu gitu ya. Nah, di keluarga kami ini ya begitu. Mungkin suamilah yang lebih paham. Oh, di mana nih istri yang mana nih yang sedang lagi cemburu ataupun tidak, mungkin suami lebih paham gitu ya. Nah, ternyata setelah kami lalui gitu ya, setelah kami alami gitu, dampak dari kecemburuan ini memang cukup mengganggu ya dalam rumah tangga itu, terutama ketenangan seorang pemimpin keluarga gitu ya. Jadi baik perhatian, pikiran, waktu gitu kan, pasti terkuras lah memikirkan keadaan yang kurang nyaman gitu kan. Nah, kurang nyamannya di sini kan ya keadaannya kan bisa saling kalau yang memperlihatkan itu kan dia secara terang-terangan bisa menyampaikan kecemburuannya, entah dengan cara bercanda misalkan frontal gitu, menyampaikan suatu candaannya sehingga menyinggung madu yang lain padahal dia cemburu dalam hatinya gitu. Atau ketika suaminya melakukan suatu hal misalkan yang menurut istrinya yang besar cemburunya itu merasa ini suami saya pasti nih sedang lebih memperhatikan yang di sana, atau lebih lebih mengutamakan di sana, atau lebih bagaimana. Nah, pasti itu sikap-sikap istrinya itu kayak di luar di luar kebiasaan gitu. Yang mungkin yang tadinya bicara menyapa pun hanya Abi gimana gitu. Mungkin kalau dengan cemburu dia bisa lebih kayak ada dorongan untuk marah gitu kan. Misalkan Abi dari mana gitu. Nah, seperti itu ya. Jadi ada rasa padahal suasana saat suami datang itu baik, menyapa baik, dalam keadaan baik. Nah, tapi mungkin istri yang sedang cemburu ini udah bergelut ya dalam hatinya. Oh, mungkin suami saya itu lebih seperti ini, seperti itu. Itulah kecemburuan gitu ya. Akhirnya muncullah pertikaian. Sesuatu hal yang tidak harusnya dilakukan dalam sebuah pernikahan, yang tidak pantas pun dilakukan. Misalkan seorang istri akhirnya berani bicara keras gitu kan, menentang, bahkan misalkan menyinggung perasaan suami gitu. Akhirnya disitulah perlu seorang suami mungkin lebih cermat dalam menyikapi ya. Oh iya, mungkin ini istri saya sedang cemburu gitu. Mungkin ada cara-cara bagaimana supaya memahamkan, menenangkan, terutama ya, karena kan sebetulnya mah seorang istri itu namanya berumah tangga dengan berbagi dengan istri-istri yang lainnya, pasti ada cemburu ya, dan Allah memang berikan sifat cemburu ya pada semua orang, itu ada sifat cemburu. Nah, namun cemburunya di sini kan mungkin ketika cemburunya tidak terkontrol, berlebihan sehingga menimbulkan sesuatu yang tak baik. Nah, mungkin kan di situ bisa baik-baik disampaikan. Mungkin ini seperti kalau saya berikan contoh ya,
kecemburuan yang pernah terjadi, seperti misalnya tanpa disadari oleh seorang laki-laki. Nah, apalagi yang poligaminya sudah berjalan lama seperti saya ya. Terkadang itu, dan berjalannya pun itu alhamdulillah berjalan baik. Artinya setiap ada konflik bisa terselesaikan dengan baik. Setiap ada konflik bisa terselesaikan dengan baik. Berjalan lama waktu seperti itu, perjalanan poligami itu dengan berbagai macam konflik bisa terselesaikan. Terkadang kita ini merasa seperti saya lah, contohnya saya kurang lebih berapa tahun terakhir dengan Umi? Sudah mau 8 9, tahun ya? Mau 9 tahun. 2016 kan? Sekarang 2025. 2025. Berarti Ya. 9 tahun. 9 tahun. Udah berjalan dengan yang keempat ini sudah berjalan 9 tahun. Dengan yang sebelumnya berarti 10. kurang lebih Umirina 10. Merina 10, Umi Tika berarti kurang lebih 13-14 tahun perjalanan poligami kami. Namun pun dengan seperti yang saya terangkan tadi, bahwasanya berjalan waktu, terjadi masalah, terjadi konflik bisa kita selesaikan. Nah, dan ketika sudah istri sama-sama merasakan itu bersinergi antara istri yang lain dan yang lainnya, bahkan merasakan seperti adik kakak, nasib sepenanggungan. Terkadang ini seorang laki-laki lupa. Jadi tanpa sadar melakukan sesuatu yang ternyata itu membuat istri cemburu. Kenapa demikian? Karena sang suami itu merasa seperti misalnya yang pernah terjadi di kami ya. Yang saya sendiri tidak sadar, karena dengan perjalanan yang cukup poligami yang cukup lama, dengan akrabnya sudah istri bersinergi, boleh dikata setiap masalah itu bisa terselesaikan dengan baik, dia seia sekata. Namun yang namanya cemburu tetap akan ada. Yang terkadang cemburu itu menurut sesuatu yang suami lakukan itu bukanlah hal yang pantas untuk dicemburui, tapi ternyata istri itu sangat cemburu dengan hal itu. Seperti misalnya saya menggendong anaknya laki-laki, anak daripada istri ketiga. Lebih sering. Itu tanpa kita sadari, misalnya di momen-momen tertentu sang suami tidak sadar bahwa yang sering digendong ini ternyata diperhatikan oleh istri yang lain. Nah, itu sangat memungkinkan untuk memunculkan kecemburuan yang ternyata suami nggak tahu. Bahkan terkadang suami menganggap ini hal yang tidak pantas. Namun ini yang harus dicegah oleh seorang suami atau diperhatikan. Kalau ternyata memang hal itu sudah nampak kecemburuan dari istri, dan dari sisi kewajaran, itu bukanlah hal yang tidak pantas atau boleh dikatakan wajar-wajar saja. Nah, kalau istri misalnya melakukan suatu cemburu dengan kecemburuan yang sangat dikarenakan hal seperti ini perlu kita mengingatkan, dengan sangat biarin man, menjelaskan. Namun pun di sini tentunya sebagai istri dia pun punya argumen. Kalaupun masalah itu kecil, dia akan membesar-besarkan. Nah, disinilah peran penting Salman. Mitika tidur. Salman kelihatan bagus. Ya, baik. Afwan ini darulah si kecil datang mengganggu. Inilah namanya suatu kejadian bisa aja terjadi setiap saat tanpa kita duga. Udah berusaha ditutup pintu, namun tiba-tiba aja keluar tiba-tiba keluar dan memegang kamera sama dengan kasih lihat apa Dedek. Kadang kita suami itu tidak sadar, namun ternyata gerak-gerik kita diteropong oleh istri. Dan kebanyakan juga kalau saya perhatikan seorang istri, kalaupun bagaimana bersinerginya,
akan berusaha terus mencari apa yang kira-kira itu bisa dia koreksi dari suaminya. Nah itu, yang kecil akan dibesarkan, bahkan yang tidak ada pun akan diada-adakan. Nah, pengalaman kami, saya tentunya ya, sebagai praktisi poligami, kalau saja seperti ini, saya boleh katakan bahwa kalau memang hal yang terjadi itu hal yang tidak perlu dibesarkan, bahkan bukan hal yang sifatnya prinsip lah ya. Ternyata sang istri ini memang mencari-cari kesalahan. Nah, inilah perlunya kejelian seorang suami melihat keadaan itu dan betul-betul menasihati istrinya. Karena kalau tidak akan dibiarkan begitu saja, tentunya suami akan canggung dalam bersikap, dan tentunya juga kecemburuan ini akan berdampak kepada madu-madunya atau istri-istri yang lain, yang sehingga itu geraknya merasa sempit atau merasa diawasi. Nah, di sini sangat memungkinkan untuk sang istri yang tadi yang dicemburui itu akan menjaga jarak juga dari suaminya, yang mana sebenarnya tidak ada masalah dengan suaminya, tapi karena menjaga perasaan istri yang lain sehingga terjadilah seperti itu. Nah, hal seperti ini kalau tidak diperhatikan dan suami tidak segera menyelesaikan untuk memahamkan mereka, akan lebih besar permasalahannya, akan terjadi konflik yang lebih besar. Ini hanya satu contoh sebuah permasalahan. Dalam poligami sangat banyak permasalahan yang bisa menjadikan cemburu. Nah, kalau yang saya ceritakan ini sebenarnya hal yang kecil, namun yang saya pernah alami menjadi besar. Tapi kalau dari pengalaman saya, tentunya bagi saya sendiri sebagai praktisi poligami, yang ini tentunya bisa juga dijadikan pembelajaran atau bisa diuji, yang mana setiap permasalahan-permasalahan yang terjadi itu terlebih lagi permasalahan itu besar. Kalau saya sendiri menyikapi permasalahan kecil seperti itu harus terselesaikan. Bahkan seperti permasalahan yang saya ceritakan barusan itu, kecemburuan karena melihat istri yang satu sering menggendong, saya sering dia maksudkan lebih sering menggendong anak yang istri yang lain di setiap momen. Dan dengannya itu terjadi permasalahan, dan itu saya sendiri pernah mengalami konflik seperti ini. Saya menyelesaikan itu 2 hari 2 malam. Apa yang dibicarakan? Akhirnya kita bicarakan hal-hal semua yang bisa menimbulkan konflik-konflik dalam rumah tangga poligami itu. Dan alhamdulillah, insya Allah dengan keseriusan seorang suami yang dalam ini sebagai pemimpin dalam rumah tangga, tidak membiarkan sedikit pun masalah terlewatkan, kecuali harus didiskusikan. Kalau hanya dibiarkan berlalu begitu saja, akan terbiasalah istri ini atau suami ini pun melakukan hal-hal yang boleh dikatakan akan menimbulkan konflik, besar atau tidak. Jadi saya ingin mengingatkan kepada kawan-kawan atau juga kepada para ummahat atau kepada akhwat yang dipoligami, usahakan terutama bagi seorang suami untuk mendiskusikan dengan istri-istrinya setiap permasalahan sekecil apapun. Usahakan, apalagi terlebih masalah itu kelihatan memang besar, diusahakan didiskusikan yang dengannya itu tidak akan menjadi konflik yang besar. Demikian sebenarnya saya ingin membahas lebih jauh lagi ya, banyak hal-hal yang kita bisa berikan contoh dari permasalahan-permasalahan yang bisa menjadikan konflik dalam rumah tangga poligami. Namun karena si kecil suaranya sudah agak berisik ini, sehingga untuk kali ini kami cukupkan. Semoga kawan-kawan bisa mengambil faedah dari bincang-bincang kami ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.